Drama ini mengisahkan para agen intelijen NIS yang dikirim bertugas ke luar negeri, lalu dikhianati oleh atasannya sendiri. Cerita berawal di sebuah kapal penyelundup yang beroperasi untuk menjalankan bisnis jual-beli organ manusia. Seseorang bernama Han Ji-hyuk menyelamatkan gadis cilik yang hendak dibawa pergi oleh para pelaku. Tak lama kemudian, polisi air datang dan menyergap kapal tersebut. Dengan kondisi kapal penuh darah, karena korban pembunuhan untuk dimutilasi. Mereka berhasil menyelamatkan para penumpang, dan menangkap Ji-hyuk yang awalnya diduga bagian dari kelompok tersebut. Badan Intelijen Nasional terkejut karena Han Ji-hyuk adalah agen mereka yang dinyatakan telah hilang dan meninggal yang ternyata masih hidup. Kemudian Ennis pun membantu untuk memulangkannya ke Korea. Dan drama fail pun dimulai. Ho Kyang merupakan tim agen elit di bawah Biro Intelijen Asing, adalah gugus tugas rahasia bentukan NIS. Han Ji-hyuk merupakan agen lapangan terbaik Ho Kyang yang berhasil mengeksekusi beberapa target atau proyek intelijen di luar negeri. Han Ji-hyuk menghilang tanpa jejak saat melakukan operasi tahun lalu bersama 3 agen lainnya yang tewas dibunuh saat mereka ditugaskan di Cina dan Korea Utara. Setelah diselidiki, ternyata mereka berurusan dengan kartel narkoba yang mengedarkan ke Korea Utara. Agen intelijen menjemput Han Ji-hyuk saat dibawa polisi laut di dalam ambulans. Saat hampir selesai melakukan tugasnya, Han Ji-hyuk tiba-tiba menghilang, dan kemudian dinyatakan meninggal. Kemunculan Han Ji-hyuk ini memunculkan kehebohan di kalangan petinggi intelijen. Semua berawal, informasi agen di Cina dan di Korea Utara bocor. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa luka-luka di tubuh Ji-hyuk disebabkan oleh penyekapan dan penyiksaan dalam kurun waktu lama. Dalam darahnya terdapat banyak zat yang dapat menghapus ingatan. Peneliti menyebutkan bahwa kemungkinan ada seseorang yang sengaja menyuntikkan zat tersebut untuk membuat Ji-hyuk hilang ingatan. Dampaknya dia tak mengingat apapun setahun terakhir. Dengan disaksikan Do Jin-suk dan Kang Pil-ho atasannya di NIS, Ji-hyuk menjalani tes kebohongan. Han Ji-hyuk tersinggung dengan pertanyaan yang seolah-olah mencurigainya terlibat dalam kematian 2 rekannya saat bertugas bersama setahun lalu. Dari hasil pemeriksaan, menyatakan bahwa Ji-hyuk tidak berbohong. Satu tahun lalu di Cina, Ji-hyuk bersama timnya menyelinap ke markas bandar narkoba. Misi mereka untuk melenyapkan dan menghancurkan narkoba di sana pun berhasil. Guna melanjutkan pemeriksaan mental, Ji-hyuk dihipnotis untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun tak sepenuhnya ia dapat mengingatnya, yang ada malah ia ingin bundir. Untung Kang Pil-ho dapat menghentikannya. Kemunculan Ji-hyuk kembali diiringi rumor bahwa dia adalah orang yang merilis daftar agen NIS setahun lalu. Di sisi lain dia adalah orang yang bisa menyelamatkan badan intelijen. Direktur Do Jin-suk meminta Kang Pil-ho untuk segera memulihkan ingatan Han Ji-hyuk dan segera memberikan tugas baru untuknya. Pil-ho sebagai orang yang merekrut Ji-hyuk keberatan, karena bawahannya ini butuh istirahat. Hal ini dikarenakan Do Jin-suk sendiri meragukan apakah Ji-hyuk benar-benar hilang ingatan atau tidak. Pil-ho meminta agar Ji-hyuk dibebaskan dari segala pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan perintah atasan. Namun dokter tidak menyetujui itu, karena Ji-hyuk sesungguhnya mengalami masalah dalam jiwanya. Saat ini keadaannya belum memungkinkan. Ji-hyuk kembali bertemu dengan rekannya di NIS bernama Su Yeon.
Dia adalah pasangan Oh Kyung-seok, rekan Ji Hyuk yang tewas dalam tugas. Han Ji Hyuk ingat Soo Yeon sempat berselingkuh dari Kyung-seok. Ji Hyuk mencurigai Soo Yeon terlibat dalam peristiwa setahun lalu, karena ketika itu Ji Hyuk mengetahui dia ada di markas bersama Ha Dong-kyun. Dan kini Han Ji Hyuk bertekad menemukan orang di balik kematian dua rekannya. Kelabilan mentalnya menyebabkan ia tak luput dari pantauan teman-teman sesama agen NIS, kemana Ji Hyuk pergi. Tiba di Bandara Incheon, taksi yang ditumpangi Ji Hyuk ternyata sudah kosong. Menurut sopir taksi, ia turun di tengah jalan. Ternyata, Ji Hyuk pergi ke pelabuhan. Ia sempat dicurigai petugas di sana, hingga dapat meloloskan diri dan ternyata ia menemui atasannya Kang Pil-ho. Pil-ho mengingatkan bahwa di kantor mereka ada banyak pimpinan yang hanya mengandalkan pencitraan dengan kemampuan kosong. Ia meminta Ji Hyuk agar tak dikuasai mereka. 예전 여기도 주변 평판이나 신경 쓰고 애들 따돌리고 여기까지 온 거고. Ji Hyuk meminta izin pada Pil-ho agar ia diperbolehkan menyelidiki apa yang terjadi dengannya. Du Jin Sok menemukan sosok yang cocok untuk bekerja sama dengan Ji Hyuk. Ia bernama Yoji yang juga anak seorang pejabat intelijen Korea. Yoji adalah agen intelijen muda yang belum berpengalaman di lapangan. Untuk sementara Ji Hyuk ditugaskan di Pusat Informasi Kejahatan, yang juga bagian dari tim dukungan di bawah pimpinan Ha Dong-kyun. Ji Hyuk baru dapat turun bertugas ketika mereka meminta bantuannya. Han Ji Hyuk mendapat rekan kerja baru seorang gadis cantik dan unyu-unyu. Selain itu ia juga pintar. Wanita itu bernama Yo Jae yang merupakan lulusan universitas dengan gelar di bidang kimia. Dan kini Yo Ye-ji harus bekerja di lapangan bersama Ji Hyuk. 여기 주모! 다들 알고 있었겠지만 박수로 환영해 주길 바란다. Bergabungnya mereka tak disambut baik teman-temannya. Saat pulang ke apartemennya, Ji Hyuk mendapat kode misterius lewat kode Morse. Setelah mencatat kode itu, menjelaskan ada suatu informasi yang harus diambil di sebuah loker tersimpan di mall. Tak buang waktu, ia segera bergegas mengambilnya. Seorang pria bernama Minho yang juga anggota K-pop populer tewas karena ditabrak truk jam 3 pagi dalam kondisi mabuk. Esok hari, berita tewasnya menjadi viral di media. Polisi juga menemukan narkoba di mayatnya. Disinyalir gembong narkoba yang sedang menjadi DPO bernama Pak Yun. Di tempat lain, Pak Yun malah ditangkap dan disiksa oleh geng Hwayang karena telah dituduh merebut pangsa pasar narkoba mereka. Hwayang Gang, seorang kartel narkoba dari Cina yang masuk ke Korea, tak segan-segan menghabisinya. Wakil komisaris ingin menempatkan Ji Hyuk dalam kasus tersebut, mengingat dia sempat bersinggungan dengan Hwayang Gang setahun lalu. Dia akan menangkap salah satu orang penting di Hwayang Gang. Dong-kyung meminta dukungan Pil-ho agar ia saja yang menangkap wakil pimpinan Hwayang Gang dengan meminta 3 orang untuk membantunya. Ji Hyuk menerima berkas dari Cheon mengenai informasi proyek beruang coklat yang ditanganinya 1 tahun lalu. Ji Hyuk menyerahkan kartu keamanan milik seseorang untuk dicek. Ia ingin tahu kepemilikan kartu itu milik siapa. Ji Hyuk menemukan satu nama pekerja yang sudah expired, yang mengingatkannya pada kejadian di Cina 2 tahun lalu. Masa itu Ji Hyuk bicara dengan Dongwan mengenai keberadaan Hwayang Gang. Menurut Dongwan, Hwayang Gang sebenarnya hanya cangkang. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. 1 tahun kemudian, Ji Hyuk menerima informasi mengenai kematian Dongwan dari Kang Pil-ho. Menurut Pil-ho, pria itu dibunuh oleh penyerang misterius. Banyaknya agen BIN yang tewas di hari yang sama, memunculkan kecurigaan bahwa daftar identitas mereka telah bocor.
Kemudian dia dan dua temannya mendapat tugas untuk menyelidiki siapa pelakunya. Dengan dibantu seseorang bernama Chun Gil, yang juga anggota geng Huayang. Chun Gil menjelaskan siapa saja orang yang berpengaruh di geng Huayang. Setelah berhasil menghabisi pembunuh Dongwan, Ji Hyuk tak mampu lagi mengingat apapun. Dia sudah memutuskan untuk memulai penyelidikan atas kematian dua rekan agennya dari dalam tubuh Huayang Gang. Namun Dong Kyun sudah mendahului Ji Hyuk menangkap Gwang Cheol. Dia adalah orang kedua penguasa Huayang Gang, dan beberapa orang terkait termasuk supir mereka. Namun, seseorang meminta kepolisian melepaskan Gwang Cheol, lalu mendeportasinya. Jika tidak maka satu persatu anggota polisi akan dibunuh. 반드시 명심해라. 하루에 한 놈씩이다. Di tempat lain, Ji Hyuk bertemu dokter yang mengawasinya. Kondisi yang dialami Ji Hyuk cukup serius, karena dia benar-benar hilang ingatan tapi masih bisa mengingat emosi dari satu peristiwa tertentu. 차장님이 보자셔. 그건 거절하라고. 네가 감당할 수 있는 그런 일이 아니야. Dong Kyun membawa Ji Hyuk menemui wakil komisaris Jin Suk. Sebelum itu, dia mengingatkan Ji Hyuk untuk menolak apapun tawaran tugas yang diberikan. Pertemuan mereka untuk membahas penangkapan Jang Gwang Cheol. Menurut Ji Hyuk, Gwang Cheol adalah orang kepercayaan bos geng Huayang di Rusia Timur. 연변 삼합회를 거쳐 지금 화양포체 2인자입니다. Pilho memberitahukan bahwa mereka baru saja menangkapnya saat Gwang Cheol sedang berada di Korea. Ji Hyuk menyampaikan informasi sekaligus analisis yang dia tahu mengenai Gwang Cheol. 본국으로 추방하라. 그렇지 않으면 Ancaman geng Huayang tak omon-omon. Karena mereka tak membebaskan Gwang Cheol, maka salah satu polisi jadi korban pertama mereka dengan 30 luka tusukan. Permintaannya menginterogasi Gwang Cheol juga langsung ditolak oleh Pilho, tapi Jin Suk mengizinkannya. 알겠습니다. 만나게 해주십시오. 안 돼. 갖고 해. 아니야, 그렇게 해. 내가 가서 직접 만나봐. Dong Hyun jadi marah pada Ji Hyuk, karena pesannya tak digubris agar ia tak melakukan apapun yang diperintahkan Jin Suk. 이거 까딱하다가 너나 나나 모가지 날아가는 거 한순간. Ji Hyuk menggunakan cara yang ekstrim untuk menginterogasi Gwang Cheol. 그들이 당신을 구하겠다고 경찰관을 죽였다. Di saat bersamaan, satu anggota polisi kembali dibunuh oleh komplotannya. Seseorang mengirimkan paket untuk polisi, yang ternyata sebuah potongan tangan. 저기 좀 와보셔야 될 것 같은데요. Ketika memeriksa potongan tangan anggota polisi yang tewas, Ji Hyuk mendapati tanda yang sama yang terdapat pada jasad Direktur Kim Dong-wan 1 tahun lalu. Setelah mengamuk dan menghajar Gwang Cheol, Ji Hyuk tahu dan kaget karena penjahat itu mengenalnya. Dong Hyun jadi memarahi Ji Hyuk, karena di ruang interogasi ia lepas kontrol. Ia juga meminta Ji Hyuk untuk membuat laporan. 때 같이 있었던 놈들이 있어. Dalam perjalanan pulang Ji Hyuk, mendapati panggilan tak terjawab dari Ji, yang melaporkan bahwa rekannya yang bertugas memulihkan data, menganalisis ponsel yang ditemukan di lokasi penangkapan Gwang Cheol. Dia lalu mengirimkan file video Ji Hyuk yang diambil di pelabuhan Incheon beberapa waktu lalu. Ji menebak pemilik ponsel adalah orang yang tahu tentang Ji Hyuk. Tepat jam 12 malam, 대답 안 해요? komplotan Huayang Gang membuat kerusuhan di kantor polisi di mana Gwang Cheol ditahan. Di saat bersamaan, Ji Hyuk memutuskan untuk kembali ke kantor, karena menyadari sesuatu akan terjadi. Mereka mematikan aliran listrik untuk mempermudah membebaskan bos mereka. Mobilisasi kedatangan anggota geng terus berdatangan. Mereka tersebut membebaskan Gwang Cheol dan seorang pria misterius, yang ternyata ia adalah pimpinan mereka. Gwang Cheol juga dibunuh oleh pria misterius tersebut. 망쳐라. 주둥이가 문제야. Ji Hyuk datang di mana para gangster juga pergi.
Ia berusaha mengejar mobil pelaku, walau sempat membalikan salah satu mobil kelompok tersebut. Tapi ia tak dapat menangkap pimpinannya, yang ternyata pimpinan itu juga mengetahui nomor ponsel Ji-hyuk. Lalu Ji-hyuk kembali ke kantor dalam kondisi berantakan. Korban-korban kerusuhan sedang dipindahkan ke rumah sakit. Dalam rekaman CCTV, Ji-hyuk menemukan Chun-gil, pria yang pernah membantunya di masa lalu. Esok hari, para pejabat intelijen membicarakan siapa pria yang telah membunuh Gwang Cheol yang identitasnya belum diketahui. Bahkan di database mereka pria misterius ini belum terdaftar. Menurut Dongwon, hanya ada kemungkinan jika yang membunuh Gwang Cheol tak lain adalah Hwang Mo-sol yang juga adalah atasannya sendiri. 황모술일 가능성도 배제할 수 없을 것 같습니다. Karena tak ada bukti yang dapat menjadi acuan, membuat Jin Sok memarahi Dongwon karena ia menganggap tugasnya lalai. Apalagi kantor polisi sampai diserang dengan brutal dan mereka tak dapat mengenali siapa pelakunya. Selain itu, saat Ji-hyuk menginterogasi Gwang Cheol tak memiliki rekamannya, karena Ji-hyuk meminta CCTV dimatikan. 어딨어? Di tempat lain Han Ji-hyuk dirawat di rumah sakit, dan ia kabur dari sana. Sementara para pejabat NIS tak menyangka, jika aksi brutal geng Hwa yang nekat menyerang kantor polisi. 내가 전에 얘기했던 건 어떻게 됐나? 알았어. Berita di media untuk sementara waktu dapat dialihkan jika penyerbuan kantor polisi itu hanyalah perkelahian antar geng. 얘기가 들어갔을 거야. Ji-hyuk meminta Ji menemui bibi Chun-gil yang dirawat di rumah sakit mental, guna menanyakan status Chun-gil. Menurut informasi si bibi, jika Chun-gil masih berkomunikasi lewat telepon dengannya. Ji-hyuk menemui Lin Wei dan mendapatkan informasi bahwa di belakang Hwayang Gang ada dalang yang mengendalikan mereka, yaitu Baek Mosa. Dia adalah penjahat di atas penjahat. 아이모실라고 불리는 자야. 백무사? Setelah mendapat info lengkap dari Ji, mereka bergegas menemui Chon-gil. Tapi kedatangan Ji-hyuk tentu tak disambut baik oleh geng Hwawang. Chon-gil kabur setelah membocorkan rahasia mengenai rencana penyelundupan narkoba ke Korea Selatan dalam jumlah besar. 무슨 정보? 황모술이 번양에 나타날 거라고 말했지. Dia meninggalkan setumpuk alamat pengedarnya di mobil Ji-hyuk. Sementara Dong-hwan dan Pil-ho masih belum mendapat kabar dari orang-orang di lapangan, siapa pria misterius tersebut. Kemudian Ji-hyuk memberitahukan nama dan alamat para pengedar narkoba di Korea. Namun ada sebuah nomor yang tertulis pada amplopnya, yang harus segera Yoji periksa. Informasi apa yang dimaksud nomor itu? 들어가서 DB 돌려. Di tempat lain Kang Pil-ho mengingatkan Ji-hyuk untuk berhenti menyelidiki Hwayang Gang, karena dia hanya dimanfaatkan Jin Suk. Namun Ji-hyuk tetap akan melanjutkan penyelidikannya. 현 상황에서 주도권을 쥐고 있는 거? Sambil memberikan daftar alamat para pengedar yang ia dapat dari geng Hwayang pada Pil-ho, Ji-hyuk meminta waktu 2 hari untuk menangkap Mo-sol. 주십시오. 찾아내겠습니다. Su-yeon datang menemui Ji dan mengingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan Ji-hyuk, karena pria itu hanya menganggap rekannya alat yang bisa dibuang. 아무렇게나 쓰고 소모품일 뿐이니까. Setelah berusaha, akhirnya Ji berhasil memecahkan kode. Ji-hyuk yang mendapat informasi, langsung bergegas ke dermaga. Tiba di dermaga, ia hanya menemukan kontainer yang berisi seorang kakek tua. Komunikasi HT mereka terganggu dan Ji-hyuk tak dapat mendengar informasi dari Ji. Alih-alih menemukan narkoba, Ji-hyuk berhasil ditangkap oleh Hwang Mo-sol yang sudah lama menyimpan dendam karena kematian anaknya. Namun, Ji-hyuk sudah menyiapkan semua kemungkinan terburuk. Membuat Mo-sol pimpinan mereka marah setelah Ji-hyuk menyebutkan nama Bae Mosa. Sebelumnya, mereka bersepakat jika Ji-hyuk membuang GPS dari mulutnya. Saat itulah Ji harus membantunya dan mengirimkan bantuan.
Saat disandera Ji Hyuk diperlihatkan pabrik narkoba milik mereka, yang dipimpin oleh ahli kimia dari Korut. Walau dengan tangan terikat Ji Hyuk dapat mengalahkan para pengawal itu, hingga akhirnya dia dapat melumpuhkan semuanya. Sementara Mosol kabur dengan membawa uangnya. Sebelum meninggal, Chon Gil mengatakan bahwa saat dia menghubungi nomor NIS, sekelompok orang justru datang berencana membunuhnya. Berarti ada pengkhianat di NIS. Jae datang saat semuanya sudah terkapar. Seorang ahjusi dengan memakai jaket terlihat gelisah untuk mendapatkan kabar. Berita terbongkarnya pabrik narkoba dan kematian anggotanya menjadi berita viral di media. Setelah misi selesai, Jie memperhatikan daftar orang-orang yang terdaftar di agen intelijen. Ternyata ayahnya bagian dari agen intelijen NIS yang dikirim ke Cina, tapi tak pernah kembali lagi. 이 자식, 넌 이미 한계점을 넘어섰어. Bukannya senang, tapi Pilho malah memarahi Ji Hyuk karena telah membunuh banyak orang di pabrik narkoba. Ia menganggap Ji Hyuk sebagai bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Sikap ini tentu membuat Ji Hyuk bingung. Ia teringat di masa lalu karena pernah menuduh Soyeon sebagai mata-mata. Ji Hyuk yakin jika di intelijen memang ada mata-mata sesuai informasi dari Chun Gil sebelum tewas. Ji Hyuk menemui Cheon untuk mendapatkan laporan tentang Soyeon, lalu ia menyelinap masuk rumahnya. Karena belum mendapatkan apa yang ia cari, selain obat yang selalu diminumnya, lalu ia menanyakannya pada Dong Hyun tentang Soyeon. Lagi-lagi tak mendapatkan informasi berguna. Misi Jin Hyuk untuk mencari tahu apakah Soyeon mata-mata yang ada di agen mereka atau bukan. Ji Hyuk kemudian menemui dokter psikiater Soyeon, yang ternyata Soyeon mengidap depresi dan gangguan kecemasan berlebih. Di bagian lain, Jae menemui Jung-eun di rumahnya, tapi malah dikejutkan dengan usaha bundir Jung-eun. Dengan panik ia menghubungi 119 guna meminta pertolongan. Sebagai salah satu pejabat NIS, Pak Jung memarahi Ji karena ikut campur dalam kasus reporter Jungki. Untunglah Jae dibela Soyeon. Dalam penjelasannya, Jae akan mengkonfirmasi keterangan Jung-eun dalam persidangan tentang kepergian reporter Jungki ke Korut, karena kepergian dan kembalinya ke Korea Selatan berbeda dengan penjelasan Jung-eun. Dengan kata lain, jelas Ji Hyuk mencurigai Jungki. Lalu Jae meminta bantuan Soyeon untuk menyelidiki reporter Jungki. Ji Hyuk menduga jika orang bernama Chang, yang telah mengirimi pesan tentang keluar masuknya reporter Jungki ke Korut. Chang adalah agen rahasia yang menyusup ke geng Samhwa selama beberapa tahun, agen NIS yang telah membantunya membuat 4 identitas palsu untuknya. Ketika daftar agen hitam ini bocor, hanya Chang satu-satunya yang selamat dari pembunuhan. Kini keberadaannya tak ada yang tahu. Di tempat lain Chang sedang berada di rumahnya, ia menemukan Ji Hyuk dalam pantauan CCTV. Sementara Pilho melaporkan data pribadi Ji Hyuk pada Jin Sok tentang kematian kedua orang tua tirinya di Amerika karena dibunuh perampok. Saat itu Ji Hyuk masih berusia 10 tahun. Dari laporan psikiater yang menangani Ji Hyuk, ia didiagnosis mengidap amnesia disosiatif. Ia telah menghapus ingatan tentang kematian kedua orang tuanya. Yang tak diduga Pilho, ternyata Jin Suk malah sudah tahu segalanya tentang Ji Hyuk. Pilho tak yakin jika Ji Hyuk akan berada di pihaknya. Ji menerima surat pemberitahuan dari Departemen Keamanan Publik bahwa rumor reporter Jungki ke Korut hanyalah hoax. Semua itu hanyalah akal-akalan Chang yang berusaha memojokkannya. Mendengar Jae mengetahui tentang Chang membuat Soyeon terkejut. Soyeon bahkan melarang Jae untuk memberitahukan surat ini pada Ji Hyuk,
karena ia yang akan menangani hal ini. Namun, Jae tak peduli. Ia memberitahukan surat tersebut pada Ji-hyuk. Dugaan Ji-hyuk benar, jika Soyeon berhubungan dengan Chang. Mereka pernah berada di proyek yang sama beberapa tahun lalu. Lalu mereka janji bertemu. Tiba di parkiran basement, seseorang menculik Jae. Ji-hyuk yang sudah menunggunya mendapat kabar jika Jae sudah di parkiran. Di saat ia mendatangi basement, ia melihat mobil Jae sudah terbuka dan Ji-hyuk menduga seseorang telah menculiknya. Dengan menggunakan mobilnya, ia mengejar pelaku. Dan berhasil mengenali mobil yang membawa Jae setelah mendapat telepon darinya. Ji-hyuk berusaha menghentikannya hingga di suatu lokasi. Ia berhasil menghentikan mobilnya dan tak menemukan Jae, yang ternyata berada di mobil lain. Ternyata semua ini ulah Chang. Untunglah Ji tak dibunuh. Ia hanya mengalami luka benjol di jidatnya. Soyeon mengajak Ji-hyuk bertemu sambil jalan-jalan di keramaian. Soyeon membicarakan masa lalu mereka saat sama-sama bertugas. Tak disangka seseorang menembak Soyeon. Lalu ia dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi. Akibat insiden itu, Ji-hyuk diinterogasi. Mereka terkejut saat seorang temannya memberitahukan jika Ji-hyuk telah menembak Soyeon. Sementara kondisi Soyeon masih tak sadarkan diri. Ada yang aneh, ternyata dalam rekaman CCTV Han Ji-hyuk malah terlihat orang yang menembak Soyeon. Atas informasi Pil-ho pada kepala intelijen, Jin-sok sengaja mengabaikan kondisi kejiwaan Ji-hyuk yang memang sudah labil untuk terus bekerja. Pil-ho ingin melanjutkan penyelidikan tanpa sepengetahuan Jin-sok, dan ide ini didukung Direktur Lee In-wan. Kedatangan Jin-sok yang memang akan disingkirkan, terus membela Ji-hyuk. Lee In-wan menuduh Jin-sok telah menutupi sesuatu dari mereka. CCTV요? 덮어질 사안이 아닙니다. 왜 서시원을 쐈는지 그 동기를 설명할 수 있어? Situasi jadi menegangkan karena para direktur badan intelijen saling mencurigai satu sama lain. Jin-sok yakin ada orang di balik insiden ini. Akhirnya pimpinan bank meminta Jin-sok agar tak ikut campur kasus ini. Sementara Ji-hyuk dibawa menemui mereka dengan tangan terborgol. 그때 생각이 나더라. 내가 설렁탕 한 그릇 싸들고 갔더니 그렇지. Sebelum membawanya ke pimpinan bank, Pil-ho mengajak Ji-hyuk makan dulu di warung sop tulang buromlah. Karena Pil-ho tak menanyakan apakah ia benar-benar menembak Soyeon, akhirnya Ji-hyuk yang menanyakannya, siapa orang yang telah menembaknya. Ji-hyuk teringat dengan ocehan Soyeon sebelum pingsan, agar ia tak mempercayai siapapun di badan intelijen. Dalam perjalanan membawa Ji-hyuk, Pil-ho dikejutkan dengan mobil di belakangnya yang oleng. Rupanya Ji-hyuk sedang memberontak dan berhasil melumpuhkan semua. Saat mobil mereka menyalip mobil Pil-ho, dengan nekat ia menghalanginya, hingga saling bertabrakan. Dengan luka tembak di perutnya, Ji-hyuk keluar dari mobil tersebut, sementara sakit di kepalanya mulai mengingat-ingat apa yang pernah terjadi pada dirinya. Ji-hyuk mengingatkan Pil-ho agar tak menembaknya. Ia mengatakan jika Pil-ho benar-benar tak mempercayai jika bukan dia yang menembak Soyeon, maka ia boleh menembakkan pistol ke kepalanya, sambil ngaleos minggat ninggalin si Pil-ho. Dong-kyun memberitahukan Jin-sok jika Ji-hyuk kabur. 나도 방금 들었어. 심각한 부상은 아닌데. Ia juga menembak bahu Pil-ho walau tak terluka parah. Namun Jin-sok tak percaya jika Ji-hyuk benar-benar telah menembak Pil-ho. Jin-sok meminta Dong-kyun pergi ke NFS untuk memeriksa hasil temuannya. Apakah sesuai dengan permintaan mereka melalui laporan kepolisian. 이대로 두고만 보실 겁니까? 고칠 거 없어. 안 건너 불구경한 불이 커질수록. Di tempat lain, Lee In-wan meminta Pak Jung untuk mengikuti arahannya, agar kasus reporter Jungki segera selesai. Dan dokumennya dihancurkan. Kini saatnya untuk fokus pada Ji-hyuk. Sementara tim administrasi sedang menyiapkan penghancuran dokumen Jungki. Diam-diam, Ji-hyuk bersembunyi di rumah Jae. Ia marah mengetahui ruangan itu dipenuhi oleh foto-foto anggota intelijen. 네 정체는 뭐야? 이 방 안에 있는 게 뭔지 설명.
Ji memberitahukan jika ayahnya juga seorang agen intelijen yang menghilang saat bertugas di Cina. Ia telah berkali-kali meminta penjelasan dari kantornya, tapi selalu mendapat jawaban yang sama. 수십 번도 넘어요. 다르지 않았던 답변서뿐이었고. Ia memutuskan untuk bergabung dengan agen rahasia untuk mendekati Ji-hyuk agar mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya. Singkat cerita, Ji menjahit luka tembak di perut Ji-hyuk. Esok harinya, Ji-hyuk telah pergi sebelum Ji terbangun. Dong-hyun melaporkan temuannya. Jika peluru yang ditembakkan pada Soyeon bukanlah milik Ji-hyuk, kemungkinan itu senjata pribadi ilegal milik seseorang. Untuk sementara Jin-sok meminta Dong-hyun agar tak melakukan apa-apa, biarkan mereka bereaksi lebih dulu. Setelah menganalisa TKP, Ji-hyuk meminta Ji untuk mengumpulkan rekaman CCTV di area tersebut dan mendapatkan seorang pria bertopi yang mencurigakan. Ji-hyuk mendapat kabar dari Ji jika ada seseorang yang memberikan petunjuk pada mereka dengan memberitahukan nomor proyek yang harus diselidikinya. Di suatu tempat, Chang Chun-woo menemui sandranya yang masih tutup mulut siapa orang yang telah memerintahkan padanya. 당신 두목 그자 아니었어요? Sementara Ji-hyuk menguntit pria bertopi yang dicurigainya saat berhasil menangkapnya. Tak diduga pria itu langsung bundir dengan menelan kapsul potasium. Ji-hyuk memberikan ponselnya pada Ji untuk diperiksa, kemungkinan Chang orang yang telah menyuruh pria tersebut. Pil-ho berusaha menangkap kembali Ji-hyuk dengan mencari tahu lokasinya. 따로 어디서 국장님, 정기성 기자 만나게 해주십시오. Ji-hyuk meminta bantuannya untuk bertemu dengan reporter Jung Ki, namun alasannya tak dapat dijelaskan. Ji-hyuk berusaha untuk menyelamatkan Jung Ki dari Chang Chun-woo. Mereka gagal untuk mendeteksi keberadaan Ji-hyuk. Rencana Pil-ho untuk menempatkan sniper di beberapa titik mendapat tolakan dari Dong-hyun karena pertemuan mereka di tempat ramai. Jin-sok mengingatkan Pil-ho jika Ji-hyuk orang yang dapat membalikan keadaan. 위에서 승인 떨어졌다. 한 지역의 어떤 상황에서도 판을 뒤집어 놓을 수 있는지. Tiba saatnya, Ji-hyuk akan bertemu dengan Jung Ki di sebuah alun-alun. Semua tim Pil-ho telah berada di posisinya untuk menangkap Ji-hyuk. Tak butuh waktu lama, Ji-hyuk berhasil melumpuhkan dan mengambil alat komunikasinya. Sebelumnya, Ji-hyuk telah meminta Bae Jong-so untuk membantunya meretas rekaman CCTV saat akan bertemu Jung Ki untuk memanipulasi rekaman. Beberapa saat setelah Ji-hyuk berhadapan dengan Jung Ki, rekaman CCTV itu palsu karena ulah Bae Jong-so. Yang muncul adalah wajah Soyeon. Sementara sniper melihat targetnya benar-benar Ji-hyuk, karena Pil-ho parno dengan apa yang dilihatnya. Ji-hyuk dan Jung Ki keburu menghilang dari pandangan sniper. 일단은 그 자체가 말이 안 되셨으니까 발포 명령 내리시죠. Walau para agen mengejarnya, mereka tak dapat mengalahkan Ji-hyuk. Informasi yang didapat dari Jung Ki bahwa setahun yang lalu saat mereka bertugas di Cina, ia menemukan organisasi swasta yang terdiri dari para pensiunan agen NFS bernama Sangmue. 라고 했어요. 상무에 Dan tak lama setelah itu ia mendapatkan informasi Jumat berdarah, di mana para agen Korea dibunuh, semua karena bocornya informasi. Dalang di balik pembunuhan itu dilakukan oleh organisasi Sangmue. 에서 만나자는 약속까지 정하고 Ji mendapat informasi baru dan mengirimkan foto Chang Chun-woo pada Ji-hyuk, dan melanjutkan pesannya pada Chang Chun-woo jika ingin mendapatkan Jung Ki datanglah ke rumah Jung Eun, keponakan yang telah dibunuh olehnya. Kemudian di rumah Jung Eun, Chang Chuo datang, namun ia merasa dikibuli karena Jung Ki tak ada di lokasi. Ji-hyuk ingin membuktikan bahwa Chang Chun-woo orang yang telah membunuh Jung Eun. Ia memberitahukan Chang tentang agen Sangmue. Chang terkejut setelah Ji-hyuk menunjukkan bukti foto mereka, beberapa hari sebelum pembunuhan para agen berlangsung. 줄 사건이 며칠 전에 나온 Kini Ji-hyuk tahu bahwa Chang telah mengkhianati agen Sangmue dan Jung Ki akan menyebarkan informasi tersebut pada media. Itu sebabnya ia ingin membunuhnya, karena saksi satu-satunya yang berada di lokasi. 물 알아낸 건 시간 문제란 소리야. Chang juga membantah jika dialah orang yang menembak Soyeon. Ji mendapat pelaku penembak Soyeon yang ternyata pria bertopi. Sementara Ji-hyuk yang mendapat informasi jika Soyeon telah siuman bergegas ke rumah sakit,
Namun ternyata itu hanyalah jebakan. Ji Hyuk dimasukkan ke dalam sel. Di tempat lain, Chang Chuo ditangkap Baek Mosa. Ajakannya untuk bergabung dengannya ditolak Chang. 내 손 잡아. 내가 날 잊어버리기 전에 그만두고 싶어. Hari selanjutnya, petugas kebersihan melihat mayat Chang tergantung di sebuah gedung. Soyeon pun akhirnya tewas karena luka tembaknya. Jin Sok akhirnya mendapat rekaman CCTV di mana pria bertopi itu yang menembak Soyeon. Artinya Ji Hyuk bukan pelakunya. 누구 집히는 사람은 없어? 안 그래도 유재이라고. Kematian Chang Chuo yang digantung menjadi perhatian para petinggi. Menurut Jin Sok ini aksi provokasi, dan ada hubungannya dengan kematian Soyeon, karena keduanya agen mereka. Dugaan Jin Sok dimentahkan Lee In-hwa. 중국 조직에서 그 친구 신분을 Menurutnya itu aksi balas dendam agen intelijen Cina, karena Chang memang telah lama menyamar di sana. Lee terus menyalahkan Jin Sok. 말씀이 좀 지나치신데요? 피해 금요일 사건도 그렇고 뭐 이러저러 모인 것들은 아니잖아요. Jin Sok meminta waktu 2 minggu untuk menyelesaikan kasus anak buahnya. Jika tak berhasil memecahkan kasus, ia bersedia mengundurkan diri. Hari itu Ji Hyuk dibebaskan. Ia menatap gedung di mana Chang Chuo digantung. Lalu Ji Hyuk menemui Jae. Jae menceritakan bahwa Pil-ho memberitahukan jika ayahnya masih hidup. 고폭 실험 시료를 확보하는 일. Ia terdampar di Korea Utara saat melakukan tugasnya. Ia benar telah merubah wajahnya, sehingga mereka kesulitan untuk memverifikasi. Ji Hyuk mendapat penjelasan dari Jin Sok tentang kematian Chang Chuo. 발에 매달리기 직전까지 살아있었다는 거야. 그래서 골절상하고 이 사건을 맡기신 이유는요? Jae menganalisa foto Chang Chuo. Ia mengetahui jika salah satu dari mereka adalah wakil keamanan Korea Utara bernama Dong Chol. Namun mereka tak dapat mengidentifikasi pria yang membelakangi kamera. Keberadaan Chang di pertemuan itu disuruh oleh organisasi Sangmue. 장천우는 상무의 사람이었다면서요. Lalu ia dibunuh karena ingin berhenti jadi anggotanya. Untuk sementara, Ji Hyuk tak tahu pasti apakah Pil-ho juga terkait dengan Sangmue, karena ia selalu berusaha menghentikan penyelidikannya. Selama ini, Ji Hyuk akan menyelidiki pria bernama Kim yang selalu berhubungan dengan Bae Jong-so. Mungkin ada keterkaitannya dengan Sangmue. Lalu Ji Hyuk berpura-pura menodongkan pistolnya dan mengajaknya berbicara. Pak Kim ternyata pensiunan agen NIS. 상무에서 다리를 놔준 겁니까? 누구야? Ia dipekerjakan atas rekomendasi Sangmue setelah pensiun. Seperti dugaannya Pak Kim terkait dengan Sangmue, ia membawa ponsel jadulnya sebagai alat komunikasi mereka. Menurut Ji, Soyeon pernah menyelamatkan Chang Chuo. 4 tahun lalu Chang menyamar sebagai anggota geng Samwa. Saat identitas penyamarannya hampir terbongkar, saat itulah Soyeon menolongnya dengan menentang perintah Jin Sok dan Pil-ho. 생각하지 말고 지시대로 움직여. Pil-ho berpendapat jika Soyeon membawa masalah pribadi pada kasus Chang Chuo. Menurut Ji, jika Soyeon bukanlah pengkhianat seperti dugaannya. Yang mengejutkan Jin Hyuk, bahwa Chang Chuo pernah berpartisipasi dalam proyek ZIP sebagai subjek ujian. Ini proyek internal NIS untuk mengembangkan obat guna mengobati penyakit PTSD, alias zat yang dapat menghilangkan ingatan seseorang. Informasi ini mengingat Ji Hyuk saat pertama kali ditemukan, bahwa dalam tubuhnya ada banyak zat obat yang mengandung ZIP untuk menghilangkan ingatannya. 이거 한번 클릭해봐. Chun Pyung-il adalah salah satu orang penting di dunia agen intelijen. Dia merupakan bagian dari pendiri CIA. 2 orang itu lalu mendatangi rumah sakit Daejin, yang pernah menjadi tempat perawatan Pyung-il, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali kecurigaan baru. Kembali meminta bantuan Cheon Myung-ki, Ji Hyuk mencurigai adanya lantai tersembunyi di rumah sakit tersebut. 오늘 나중에 완전 원래 잠시만요. 죄송해요. 제가 좀 급해가지고. Tak lama Ji Hyuk mendapat telepon dari Myung-ki bahwa orang yang bertugas mengembangkan obat ZIP adalah Kim Yo-jin, psikiater yang menanganinya. Saat Ji Hyuk menemui Kim Yo-jin, Jae melihat dari CCTV ada seseorang yang memasuki lantai rahasia di rumah sakit Daejin. Lalu ia berpura-pura sebagai pegawai rumah sakit untuk menyelinap masuk ruang basement dengan melumpuhkan seorang dokter. Di tempat lain, Ji Hyuk menemui Dong Kyun. Ia menanyakan peristiwa setahun lalu. Saat itu Dong Hyun menemui Ji Hyuk di Cina. Setelah mendapat telepon darinya, tiba di Cina, Dong Hyun melihat kondisi Ji Hyuk sudah tak terkontrol.
Ia bahkan tak mengingat dirinya. Dong Hyun lah, orang yang telah mengatur kapal untuk membawanya ke Korea. Ia juga yang menghubungi polisi pantai. Bahkan ia yang memberikan kode Morse dan USB di loker supermarket. 모두 나야. Dan terakhir ia yang menuliskan pesan yang tertempel di laptop Ji. Sebelum masuk ruang basement, Ji mengirimkan pesan pada Ji Hyuk. Di ruang basement, ia menemukan banyak obat-obatan. Akhirnya, Ji menemukan kamar Chun Pyung-il dan membawanya kabur, walau aksinya sempat mendapat hambatan dari petugas keamanan. 잠깐만요. Saat memasukkan Chun Pyung-il ke dalam ambulan, tampaknya Baek Mosa dan kaki tangannya sudah menunggunya dalam mobil tersebut hingga membawanya kabur. Dalam situasi yang kritis, Ji Hyuk datang untuk menyelamatkan Ji. Dan mereka melanjutkan untuk mengejar ambulan. Mereka berhenti di atas jembatan, karena tubuh Chun Pyung-il diikat di belakang ambulan dan ditembak hingga tewas. Lalu mereka menghampiri Chun Pyung-il, dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan bom yang dilempar ke arah mereka. Untung keduanya selamat dari ledakan bom. Sementara Ji Hyuk tak sadarkan diri, dan kini Ji berhadapan langsung dengan Baek Mosa. Ia terkejut melihat luka bakar di tangan kiri Baek Mosa. Tapi sedetik kemudian Baek Mosa menembaknya dan kabur dari tempat itu. Ji Hyuk siuman di saat Ji yang tak sadarkan diri. Untunglah ia memakai rompi anti peluru sehingga tidak mengalami cedera serius. Lalu Ji mengatakan bahwa Baek Mosa bukanlah ayahnya. 중북 적경지를 장악한 범죄자 위에 범죄자라고 불린다고. Karena wajahnya juga berbeda. Jika ayahnya mana mungkin akan menembaknya. Dari kejadian itu Ji Hyuk yakin Baek Mosa adalah pembunuh Chang Chun-woo, bukannya Sang Mue. Dua pembunuhan yang dilakukan Baek Mosa bertujuan untuk mengirim pesan pada Sang Mue. Setelah batas waktu 2 minggu lewat, akhirnya Jin Suk resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan Kang Pil-ho dinobatkan sebagai pengganti. Lee In-wan bergerak cepat dengan menyerahkan proposal perombakan dan pergantian personel. 이번에 그 내부 인사 개편과 관련해서 Dia mendesak pimpinan Bang Yang Chen selaku Direktur Eksekutif NIS untuk mengumumkan perubahan tersebut. Di lain tempat Ji Hyuk menemui Jin Suk. Ji Sok mengatakan bahwa NIS setia kepada pemerintah, bukan negara. Ia meminta Ji Hyuk untuk mengawasi pergerakan Pil-ho. 부탁 하나만 해도 될까? 강국장을 좀 지켜봐 주겠어? Biro Intelijen Dalam Negeri yang dipimpin Lee In-wan adalah pusat semuanya. Lee In-wan punya rencana untuk Ji Hyuk. Alih-alih memecatnya, dia akan mempekerjakan Ji Hyuk di bironya agar tetap bisa mengawasi. Rencana Lee membuat Pak Jung kecewa. Jung yang kesal lalu menyerahkan sebuah amplop pada Pil-ho. Ji Hyuk perlahan mengingat kejadian yang menimpanya di masa lalu. Sebagai agen, dia mengikuti Huang Mo-sol ke Shenyang. Dia mengintai Chang Chun-woo yang memberi Baek Mosa sebuah USB berisi informasi tentang agen NIS, lalu Dong Chol datang. Chun-woo mencoba memeras Dong Chol dengan menggunakan foto yang didapat dari Baek Mosa. Pertemuan tersebut memiliki jarak yang dekat dengan lokasi kematian dua rekan agen. Ji Hyuk bingung mengapa dia mengubah targetnya pada Dong Chol, seorang pejabat keamanan Korea Utara. 문제가 됐다고 했잖아. Informasi dari Lin Wei jika Dong Chol diperas Sang Mue karena anaknya kecanduan narkoba dan bergaul dengan geng Huayang. Sementara alat komunikasi salah satu milik Sang Mue berhasil dipulihkan. Dari sana Ji Hyuk kembali dibawa pada nama baru, planet yang dipimpin Shin Suyong. Organisasi planet yaitu pihak pembuat program pesan untuk Sang Muhoe. Ji Hyuk serta Ji lalu menemui Shin Suyong, tapi tak dapat informasi yang dicarinya. Pulang dari sana, Ji kaget karena mendapat informasi kalau dirinya dipindahkan ke divisi Intel Domestik, sedangkan Ji Hyuk menolak saat dipindahkan ke cabang di Provinsi Gyeonggi. 닥쳐. 네가 그런 말 할 자격 있어? Ji mendapat kabar dari suami temannya yang bekerja di planet, bernama Park Yang-jo mengalami kecelakaan. Menurut sang suami ada yang aneh dari kecelakaan, karena sebelumnya dia diminta membocorkan banyak informasi pribadi. Terkait kejadian itu,
Jae-yi menyelidiki Pusat Penelitian Psikologi Nasional Korea Selatan. 코너에서 그대로 가드레를 들이받고 Sementara Ji Hyuk mendapat informasi dari Dong Kyun bahwa Jin Suk bekerja terpisah dibantu dengan agen hitam yang dideportasi dari Cina setahun lalu. Hasil penyelidikan ke Pusat Penelitian Psikologi Nasional Korea Selatan, Ji Hyuk mengetahui kalau para profesor di bidang psikolog di sana juga bekerja untuk Sang Muhoe. Singkatnya Sang Muhoe dan planet bekerja sama. Melihat semua data yang ada, Jae-yi menyimpulkan Sang Muhoe mencoba ikut campur dalam urusan politik dengan memakai cara baru. Cara baru yang dimaksud yaitu menggunakan informasi pribadi yang didapat dari planet untuk menciptakan model perubahan pola suara rakyat. 의 연결고리는 확실해진 거네요. Ji Hyuk kembali menemui Lin Wei dan kaget mengetahui Ri Dong-chol tewas, dibunuh di hari yang sama dengan kematian rekan agennya. 자신이 묵었던 호텔에 바로 그날이야. Tak lama Jae-yi mengabari jika orang terakhir yang dihubungi Park Yang-jo sebelum kecelakaan adalah seseorang dari pihak NIS. Ji Hyuk menelepon nomor tersebut dan mengancamnya agar mau bertemu. Di tempat lain Lee In-wan menemui Jae-yi dan membocorkan fakta bahwa selama ini ayahnya dijual ke Korea Utara. 굳이 알기 싫은 것도 자네 아버지에 대해서 얼마나 알고 있지? Dengan timbal balik agen akan mendapatkan informasi penting dari Korut. Jae-yi kemudian mendapatkan nomor proyek terkait penjualan sang ayah, berikut kata sandi, untuk membuka filenya. Ji Hyuk sudah ada di tempat pertemuan yang dia tentukan. Sementara Jae-yi tak bisa menahan diri untuk mencari tahu dan kaget saat mengetahui pelakunya adalah Jin Suk. Pria di mobil itu bukannya menemuinya. Ia malah berusaha membunuh Ji Hyuk. Setelah berhasil melumpuhkannya, betapa terkejutnya Ji Hyuk setelah mengetahui orang yang berada di mobil itu adalah Pil-ho. Dong Hyun memberitahukan Ji Hyuk jika ia baru saja mendapat kiriman video terbaru. Video itu berisi pengakuan dirinya bahwa Kim Dong-wook, salah satu rekannya yang tewas, adalah pengkhianat tim. Kim Dong-wook juga yang membunuh Ri Dong-chol. Ingatan di kepalanya yang terputus-putus membuatnya sakit. Jae-yi sendiri langsung mendatangi Jin Suk sambil menodongkan pistol. Di mobil lain, seorang ahli pembaca gerak bibir menyampaikan perkataan Jae-yi pada Baek Mosa. Jin Sok meminta Ji untuk menembaknya, jika ia yakin dengan pendapatnya, karena Jin Sok tahu ada seseorang yang memfitnahnya. Ji Hyuk yakin bukan Pil-ho yang mengemudikan mobilnya, 움직인 건 강국정이 아니었어. tapi ada seseorang yang meremotnya. Ia melihat video masa lalu, dan harus mencari tahu pengkhianat di timnya. 일주일 후에 마지막 동생이 도착할 거야. Lee In-wan mulai terang-terangan menekan pimpinan bank agar mengikuti kemauannya. 빨대를 다 심어 놓으시. 이 차량은 다 주. Sementara hubungannya dengan Jae-yi mulai terganggu, karena ia mengetahui jika Ji Hyuk sedang menyadap teleponnya. Jae-yi memutuskan tidak lagi bekerja sama dengan Ji Hyuk. 이인원 차장이지. 무슨 상관인지 잘 생각해봐. Lee In-wan membawa Jae-yi ke sebuah ruangan kontrol yang terhubung dengan semua data yang sudah dikumpulkan planet. Ia mulai bekerja dengannya. 이상한 일 있으면 여기 있는 사람들하고 Ji Hyuk meminta Dong Kyun menjaga Pil-ho di rumah sakit, karena dia yakin Pil-ho sedang dikendalikan seseorang. Hari itu Ji Hyuk mendatangi istri mendiang Dong-wook, dan mendapat informasi kalau Dong-wook mendapat tawaran dari atasannya. Walau hal ini membuat tak enak rekan-rekannya. Ji Hyuk bertanya-tanya, apa tawaran yang diberikan pada Dong-wook? Ji Hyuk juga menerima informasi dari Cheon Myung-ki, bahwa Pak Jung adalah orang terakhir yang mendapat informasi dari Park Yang-jo, lalu Ji Hyuk berusaha menekannya. 무슨 소리 하는 건데? 왜 이렇게 당황하세요? Jae-yi dan tim yang baru berhasil menguntit dan menyadap Jin Suk yang hari itu bertemu Baek Mosa. Jin Suk bertemu untuk meluruskan kesalahpahaman antara mereka. 처음부터 오해에서 비롯된 거야. 그날 무슨 일이 있었던 건지. Mereka mendengar semua percakapan mereka. Tiba-tiba terlihat Ji Hyuk berlari kencang menuju keduanya. Kini Baek Mosa menjadi target penembakan. Jae-yi mengirim pesan diam-diam pada Ji Hyuk untuk menghentikan sniper yang sudah siap di posisi untuk menembak. Suara tembakan Ji Hyuk membuat mereka terkejut. Hingga bom yang diledakkan tak benar-benar mengenai mereka. Hanya melukai Ji Sok. Satu tembakan mengenai pengawal Baek Mosa.
Ji Hyuk memanfaatkan keadaan dengan menggali informasi apapun dari Baek Mosa yang ternyata hanya bertujuan untuk menemukan musuh dan menyingkirkannya. Dari sana Ji Hyuk semakin gelisah karena Baek Mosa mengaku tahu lebih banyak tentangnya. 죽은 동료를 위한 것인지 Baek Mosa tak punya pilihan selain menembaknya. Lalu ia kabur dengan perahu. Akibat ulah Ji Hyuk membuat rencana Lee In-wan gagal. Sebelumnya, Jae-yi sudah punya rencana mengecoh In-wan dan mengorek informasi sebanyak mungkin dari timnya. Jae-yi hanya minta Ji Hyuk tidak membunuh Baek Mosa. Jin Suk sudah kembali sadar dan menceritakan pada Ji Hyuk bahwa Baek Mosa dan Lee In-wan punya rencana besar terkait pembelotan Dong Chol ke selatan. Oleh karena itu, dia memerintahkan Kim Dong-wook mencegah pembelotan itu. Ji Hyuk dan Dong Kyun sampai pada satu kesimpulan yang sama, bahwa Lee In-wan adalah target mereka. 개입하는 걸 막아야 할 의무가 있었으니. Sekelompok orang menculik Pak Jung, tapi ia berhasil kabur. Lalu ia menemui Ji Hyuk yang memang berencana akan memanfaatkannya. Jung mengatakan untuk melumpuhkan Lee In-wan adalah dengan melaporkan perbuatannya dalam memanfaatkan data pribadi yang diperoleh planet ke media. 플랜 있어서 유출한 개인정보 말이야. Untuk mencurangi hasil pemilu. Untuk mendapatkan bukti, Ji Hyuk harus menemui salah satu profesor bernama Won Woo-hyun yang meneliti data dari planet. Selain itu, Jung juga membeberkan kejahatan Lee In-wan 10 tahun lalu, bahwa dialah orang yang membuat Baek Mosa dibawa ke utara, bukannya Jin Suk. 이인원 차장이 다 꾸몄지. Lee In-wan mengancam Shin Soo-young yang mencoba memperketat sistem keamanan informasi planet. Karena itu dapat menyulitkannya mendapat berbagai informasi yang dia butuhkan. Setelah mendapat informasi dari Yeji tentang profesor, lalu Ji Hyuk menemui Profesor Won Woo dan mendapat petunjuk jika Shin Soo-young orang yang dapat membantunya. 할 수 있는 사람은 Setelah menemui Shin, belum juga mendapatkan informasi darinya, tiba-tiba Lee In-wan muncul. 역시 대단해. Ia menjelaskan bahwa jajaran direktur eksekutif sebelumnya menyuruh Lee In-wan dan tim untuk mengganggu pemilu, memanipulasi opini publik, dan memata-matai orang. Lalu para direktur eksekutif itu menghilang, meninggalkan Lee yang kena getahnya. Dengan kata lain, ia juga korban atasan. 그게 편승했던 건 당신도 맞아. 그들이 우리의 목숨을 쥐고 있는 상황에서 Dan Lee In-wan melimpahkan kesalahan pada para pensiunan NIS. Usaha Lee meyakinkan Ji Hyuk tidak berhasil, sehingga ia menggunakan cara terakhir dengan mengancam keselamatan Jae-yi. 막아서는 사람은 모조리다. Di tempat lain, Pil-ho yang sudah siuman meneleponnya dan Lee awalnya tak menyadari jika percakapan mereka didengar oleh banyak direktur eksekutif. 도착했습니다. Dong Kyung datang untuk menampilkan rekaman video Ji Hyuk pada para eksekutif yang turut disaksikan oleh Lee. 네 동료들을 죽인 건 한지혁, 바로 너야. Di luar perkiraan, isi pengakuan itu mengejutkan banyak orang, terutama Ji Hyuk sendiri, bahwa orang yang telah membunuh kedua rekannya sendiri adalah Ji Hyuk. Ji Hyuk membuka ingatannya saat peristiwa naas yang menewaskan dua rekan agennya. Chun Gil mengingatkannya untuk berhati-hati karena ada pengkhianat di dalam tubuh mereka sendiri, dan tak ada yang tahu selain kedua rekannya. 동료들한테도 일단은 외부 연락도 차단하기로. Akhirnya Ji Hyuk mencurigai dua rekannya, Kim Dong-wook dan Kyung Sok. Ji Hyuk memerintahkan mereka mengintai Du Chol dari dua tempat berbeda. 우린 선양으로 이동한다. Selesai mengintai, terjadi perselisihan keduanya. Menurut salah satu dari mereka tak dapat berhenti untuk terus mengintai Du Chol. 그만해. Karena pemilihan akan segera berlangsung minggu depan, menurut Ji Hyuk mereka tak akan terlibat secara langsung. Semua berawal Kyung Suk selalu menghubungi Soyeon, ia ditegur Ji Hyuk, karena beresiko mereka akan ketahuan. Selain itu Kyung Suk juga mencurigai Dong-wook. Saat pengintaian berlanjut, Ji Hyuk menyuruh Kyung Suk menjaga parkiran basement dan Dong-wook berada di lobi. 대기하고 로비 좀 막. Ia meminta keduanya agar tak pergi sebelum diperintahkan. Dalam komunikasi, keduanya mendadak tak bisa dihubungi Ji Hyuk, lalu ia bergegas menyusulnya. Ji Hyuk malah mendapati Dong-wook sedang di kamar bersama mayat Dong Chol. Dia mengaku bahwa dia tak membunuhnya. Beberapa saat kemudian, 여기서 우리가 잡히면 뭐?
bawahan Dong Chol datang menggedor-gedor kamar hotel di mana mereka terjebak di dalam kamar. Bersama rekannya Ji Hyuk berusaha kabur dengan melalui tali. Sampai di tempat persembunyian, Ji Hyuk malah melihat Dong Wook dan Kyung Seok sudah saling menodongkan pistolnya. Kemudian, Dong Wook melepaskan tembakan ke arah Kyung Seok hingga menewaskannya. Dong Wook bersikeras kalau Kyung Seok adalah pengkhianat. Penembakan di antara bawahannya membuat Ji Hyuk terkejut. Saat situasi sedang panik, ponsel Dong Wook berdering. Puncak kekesalan Dong Wook, ia tak diperbolehkan menerima panggilan itu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba Chang Chun-wo muncul dengan pistolnya. Hal ini membuat Dong Wook menembaknya. Namun Ji Hyuk salah faham. Dikira Dong Wook akan menembak dirinya sehingga dia membalas tembakan itu hingga Dong Wook tewas. Ji Hyuk merasa bersalah mengetahui Chang Chun-wo tergeletak ditembak Dong Wook. Apalagi saat mengetahui bahwa istri Dong Wook yang menghubunginya untuk memberitahukan bayi mereka baru saja lahir. Ji Hyuk marah dan kesal karena merasa bersalah. Ia teringat masa lalu saat terjadi perampokan di rumahnya. Ji Hyuk bocah juga yang telah menembak ayahnya hingga tewas saat ayahnya disandera perampok. Kesalahan-kesalahan dirinya telah terakumulasi, hingga ia berencana untuk menghapus ingatannya sendiri, dan akan kembali ke Korea untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah mengirimnya ke sana. Semua terdiam mendengar cerita Ji Hyuk. Ji Hyuk yang sudah emosi hampir membunuh Lee In-wan. Tapi beruntunglah Jae mencegahnya sebelum dia pingsan. Suara tembakan ini membuat direktur eksekutif terkejut. Dong Wan memberitahukan direktur jika Ji Hyuk ditangkap dan ditahan di ruangan khusus, sedangkan Jae dibebaskan. Lee memanggil komite pendisiplinan untuk Ji Hyuk. Jae menemui Ji Hyuk untuk mengatakan kalau dia masih percaya pada Lee In-wan. Ji Hyuk dan rekan-rekan agen yang tewas adalah korban permainan atasan yang telah menjadi pengkhianat sesungguhnya. Dong Wan memberitahu Pil Ho jika kantor planet telah bubar dan profesor kabur dari Korea. Adanya komite pendisiplinan membuat Pil Ho dan Dong Kyun meradang. Namun Lee membuka pembicaraan dengan keduanya. Pil Ho marah karena Ji Hyuk hanyalah korban, tapi dalang sesungguhnya yang harus mereka tangkap. Dan Dong Wan mengingatkan bahwa aksi Ji Hyuk semata-mata karena ia mengidap PTSD, dia sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan. Lee bersedia melepaskan Ji Hyuk jika Pil Ho mau mereformasi Biro Luar Negeri dan juga menempatkan So Jeng-mo sebagai pengganti Jin Suk. Pil Ho menemui Ji Hyuk dan mengaku menyesal telah bekerja sama dengan Lee untuk menjatuhkan Jin Suk sampai mengorbankan nyawa Suyeon. Dia lalu mengajak Ji Hyuk menghancurkan Lee bersama-sama. Pil Ho juga menyerahkan berkas kematian kedua orang tua Ji Hyuk dan membeberkan penyelidikan bahwa bukan Ji Hyuk yang membunuh ayahnya. Sementara itu Jae mendapat aduan dari Chang Kyu bahwa Ji Hyuk memintanya menyelidiki peretasan pada sebuah mobil. Di tempat lain, Jin Suk menjelaskan semuanya pada Ji Hyuk bahwa Kyung Seok adalah bagian dari Sang Muhoe. Kyung Seok pula yang membunuh Dong Chol atas perintah Lee In-wan karena wakil komisaris biro domestik itu gagal membujuk Dong Chol membelot ke selatan. Jin Seok juga yang memberi izin Dong Wook untuk membunuhnya. Jika tidak Ji Hyuk dan Dong Wook akan tewas dibunuh Chang Chun-wo yang dikirim oleh Lee. Hari itu mereka membuat rencana guna menghancurkan Lee In-wan dengan memanfaatkan Shin Soo-yong. Selain itu mereka akan meminta bantuan polisi karena menemukan kasus peretasan mobil yang menewaskan beberapa orang penting, salah satunya anggota majelis. Korban-korban itu terkait pelolosan RUU pembatasan penggunaan informasi pribadi oleh perusahaan. Hal tersebut akan jadi kelemahan planet, karena selama ini mereka berbisnis data pribadi tapi Lee In-wan mencegah RUU tersebut untuk lolos. Tak lama kemudian, Pak Jung bergabung dan membeberkan semua rencana Lee mengenai proyek memisahkan rakyat berdasarkan kecenderungan ideologi mereka, dan menandainya dengan kode identifikasi guna memanipulasi opini publik sebelum pemilu. Namun,
Rupanya Pak Jung sedang menjebak mereka. Ji Hyuk dan Pil Ho menemui Shin Soo-young dan memintanya membeberkan bukti korupsi Lee In-wan. 생각해 보시죠. 님 지금 현역 국회의원 Jika menolak, bukti peretasan mobil siap diserahkan pada kepolisian. Shin Soo-young menolaknya, tapi dia mendengar percakapan antara Lee dan Jung yang disadap diam-diam, 여기까지 올려준 게 누군데? yang merencanakan pembunuhannya. Lee In-wan akhirnya ditangkap tapi masih menolak untuk bicara. 파일을 저희 쪽으로 넘겨. 계속 수작질이야? Ji Hyuk meminta Jae-yi menyelidiki Jin Yang, orang terdekat Lee yang berselisih dengan Pak Jung Yong-tae. Ji Hyuk lalu menemui Lee In-wan dan mendapat penjelasan berbeda, bahwa saat dia menyuruh Kyung Sok mengecek ke kamarnya, dia melihat Baek Mosa yang membunuh Dong Chol. Setelah Ji Hyuk meninggalkan Lee, dia mendapati kabar bahwa Jung Yong-tae akan kabur ke luar negeri. Di tempat lain, Lee In-wan terkejut mengetahui Baek Mosa mendatanginya dengan menggunakan topeng Pak Jung Yang-tae. Kedatangannya tentu untuk membunuh Lee, sebagai orang yang telah bertanggung jawab mengirim Baek Mosa ke Cina. Namun usaha membunuhnya gagal, karena kemunculan Ji Hyuk tepat waktu. Di saat baru saja ia menggantung Lee. Setelah berhasil menyelamatkannya, Ji Hyuk diberitahu jika itu ulah Baek Mosa. Ji Hyuk menemui kaki tangan Baek Mosa di tahanan, guna mencari tahu alasan Baek Mosa datang ke Korea. Menurut bawahannya Baek Mosa orang yang berpengaruh di segala bidang kejahatan. 여기 다시 돌아온 이유가 뭐야? 그 인간이랑 엮인 거라며. 마약, 매춘. Anggotanya sedikit, tapi mereka sangat loyal padanya. Ia mungkin merencanakan sesuatu yang besar, tapi rencananya ini tak ada yang tahu, selain hanya akan membuat kekacauan. Sementara Shin juga telah kabur ke Eropa. 이틀 전 유럽으로 출국한 뒤로는 Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan NIS, lalu Jin Suk membentuk satgas untuk menangkap Baek Mosa. 있을 때 습득한 기술을 발휘해서 빠른 속도로 마약, 위패, Ji Hyuk meminta Jae keluar dari tim karena khawatir akan kesiapannya. Tapi Jae bersikeras siap membantu menghentikan Baek Mosa, sekalipun jika benar dia ayahnya sendiri. Chen Qiu menjelaskan bahwa Sang Kyun yang pernah meretas sistem NIS, rupanya tak menghapus semua virusnya. Dia dengan sengaja menonaktifkannya, sehingga dapat digunakan kembali suatu saat. Hal ini yang masih mengganggu sistem keamanan NIS. 우리 내부에서 악성 코드 퍼뜨렸던 사건. 최상균? Keduanya mulai bergerak dan menemukan Sang Kyun. Dia menjelaskan bahwa virus itu didapat dari orang yang tak dikenalnya. Tiba-tiba mereka mengajaknya bergabung dan mengirimkan pesan ke ponselnya. Setelah pembicaraan mereka, Jae merasa ada yang ditutupi oleh Sang Kyun. 하고 있는 것 같아요. 알고 있었어. Apalagi dia mendapat kabar terbaru dari Chen Qiu bahwa pembuat program peretasan ini masih bocah remaja karena dia meninggalkan jejak. 알았어, 창규야. 내가 다시 전화할게. Mereka menguntit kepergian Sang Kyun yang ternyata dijemput oleh tentara dari Korut, yang berarti dia terlibat dengan Baek Mosa. Setelah melacak kepergian Fan tersebut, mereka dapat menemukan di mana Baek Mosa bersembunyi. 조사해봤는데요. 인근 전신주에서 상당량 Karena yang akan dihadapinya bukan kelompok kaleng-kaleng, maka Jin Suk mengerahkan tim SWAT untuk melakukan penyergapan ke lokasi tersebut. Sesampainya di TKP, adu tembak tak bisa dihindarkan. 시작해. Sang Kyun yang ada di sana turut tertembak. Ji Hyuk yang sudah berhadap-hadapan dengan Baek Mosa tak menyadari ada bom besar yang siap diledakkan. Akibat ledakan itu, tim yang memonitor kehilangan kontak. Akhirnya Jae bergegas keluar dan mendapati Baek Mosa sudah dalam posisi siap menembak Ji Hyuk. 아빠. 나 모르겠어. Jae pun melepaskan tembakannya pada Baek Mosa, namun dia berhasil melarikan diri. Dari hasil otopsi laptop milik Sang Kyun, diketahui bahwa rencana Baek Mosa selanjutnya adalah mengincar Jin Suk saat peringatan pertempuran Hancheng di pemakaman nasional Seoul. 유가족 대북해줄 수 있나 해서요. Pada acara itu Jin Suk diminta pimpinan Bang Yang Chen memberikan pidato,
sebagai perwakilan keluarga korban pertempuran Hancheng. 예정대로 진행해야 널 잡을 수 있는 유일한 기회가 될지도. Jin Suk bersedia menjadi umpan untuk menangkap Baek Mosa. Sementara itu Jae-yi mengetahui kalau ayahnya mengalami gangguan mental akibat trauma yang membuatnya kehilangan jati diri. 상후 장애로 인한 해리 장애와 죄감이 가장 크게 작용한 것 같아요. 폐공장에서 기억해? Namun, Ji Hyuk meyakinkan bahwa Jae-yi bisa jadi satu-satunya orang yang 다pat membawanya kembali. 포인트는 대략 역색에 집중하는 게 Hari upacara peringatan kematian tiba. Di tempat berbeda, Jae-yi mencurigai mobil yang keluar dari pabrik dan menuju Bang Han-min. Ia memberitahukan Ji Hyuk ada 2 orang penyusup di acara tersebut. Lalu Ji Hyuk mencari pelakunya. 포탄으로 있는 사람이래요. CCTV를 확인해봤는데 Sementara Sang Kyun terlihat berusaha membunuh Lee yang dirawat di rumah sakit yang sama dengannya. Ji Hyuk berhasil melumpuhkan penyusup yang sudah dilengkapi bom. Yang tentu saja acara itu menjadi kacau. Tiba di parkiran Bang Han-min, Ji menemukan bom dalam sebuah mobil yang dia curigai. Jae-yi mengetahui kalau Baek Mosa menuju pusat data Bang Han-min untuk menghapus catatan keuangannya. Akibat ledakan bom EMP tersebut maka semua listrik dan komunikasi terputus. Melalui video Baek Mosa meminta Nis memilih antara 33 pegawai yang dia sandera atau menyerahkan data bank. Baek Mosa memberi waktu 3 jam sebelum para sandera tewas dibunuhnya. Sang Kyun sendiri berhasil dihentikan dari upaya pembunuhan Lee dan dibawa ke Nis untuk membantu mereka. Direktur Eksekutif Bank Yang Chen akan mengambil alih nasib para sandera, sedangkan Jin Suk diminta menangani bom EMP. Baek Mosa sengaja memilih skenario ini untuk memproyeksikan kondisi dirinya di masa lalu, bahwa dia ingin memperlihatkan pada banyak orang bagaimana sikap negara terhadap warganya. 데이터는 그 이익을 상징하는 거기 모두에게 보여주고 싶어 하는 거야. Keputusan Jin Suk menomorduakan sandera ditentang Pilho. Menurutnya, Nis seolah mementingkan data daripada nyawa. 국내 전체의 4분의 1이야 국가의 근간이 흔들릴 수 있어. Jin Suk menjelaskan bahwa Bang Han-min memegang 25% data bank di Korea. Jika sampai hilang, orang yang bunuh diri karena kekacauan yang terjadi bisa melebihi jumlah sandera. Jadi Nis harus mementingkan mayoritas, walau terpaksa membuat keputusan di luar etika dan moral. Nis didesak pemerintah untuk segera menemukan bom EMP sebelum militer diterjunkan ke sana. Setelah mencari-cari, mereka akhirnya menemukan bom EMP, tapi bom itu palsu. Karena sinyal ponsel mati, maka mereka naik ke atap gedung. Dan Ji Hyuk menemukan ada sniper dan kamera yang sedang siaga. Lalu Yeji mengirimkan kode Morse ke kamera. Dong Hyun yang bertugas membaca kode itu dan meneruskannya pada Jin Sok. Berita palsunya bom EMP membuat mereka jadi bingung. Lalu di mana bom aslinya? 쪽으로 작전을 전환해야 합니다. Sementara Pilho meminta Jin Suk mengubah rencananya dengan fokus terhadap sandera. Dan rencana tersebut disampaikan pada Ji Hyuk dan Jae-yi yang sudah berada di TKP. Untuk mengetahui keberadaan para sandera berada di lantai berapa, dan sekaligus memancing Baek Mosa keluar, Jae-yi memutar lagu kesukaan ayahnya yang diperdengarkan ke tiap lantai melalui ruang siaran di gedung tersebut. 여기 아직 인터넷 연결되는데요? 구역별로 돌아가면서 Rupanya usaha Jae-yi berhasil membuat para sandera bereaksi, sehingga mereka mengetahui keberadaan sandera di lantai 3. Selain itu lagu ini membuat goyah Baek Mosa karena teringat dengan masa lalunya. Ji Hyuk langsung beraksi untuk menghampiri para sandera. Sementara Baek Mosa mendatangi ruang siaran yang sudah kosong. Baek Mosa dapat melihat keberadaan Ji Hyuk pada layar monitornya. Dengan melalui HT, dia memintanya untuk bertemu di atap gedung. Di bagian lain Direktur Yun ngoceh-ngoceh nggak jelas. Karena masalah Baek Mosa tak kelar-kelar, dia meminta tentara untuk mengambil alih aksi tersebut. Kemunculan Ji Hyuk di atap gedung langsung ditembak kakinya. Kesempatan itu dimanfaatkan Ji Hyuk untuk mempengaruhi Baek Mosa agar tak perlu melanjutkan aksinya. Karena mereka sama-sama jadi korban pengkhianatan pimpinan Nis. Aksi Jae-yi yang memberanikan diri untuk bergabung dengan para sandera rupanya membuahkan hasil.
di mana kamera yang berada di ruang tersebut dapat terlihat oleh Baek Mosa pada layar monitor di atas dinding, sehingga dia mengetahui jika anaknya sendiri yang menghentikan aksinya. Saat Baek Mosa lengah, Ji Hyuk menyerangnya dan dapat mengambil pistol dan detonatornya. 유죄야. 무슨만이야 당신 이름. Rupanya bom yang terpasang itu telah disetting terbalik dengan memberikan waktu 3 jam. Untuk mematikan waktunya, dia harus menekan tombol detonator tersebut. Hal ini membuat Ji Hyuk ragu untuk melakukannya. Mengetahui Ji Hyuk akan menekan tombol detonator membuat Direktur Bang Yongchen panik dan meminta sniper untuk menembaknya. 뭔가 이유가 있을 겁니다. Tapi detonator itu sudah terlanjur ditekan, sehingga pergerakan bom waktunya terhenti. Ji Hyuk tak menanggapinya di saat Baek Mosa meminta dieksekusi. 폭탄물 제거해. Dia malah meninggalkannya. Ji Hyuk yang sudah terluka meminta Jae segera menemui ayahnya. Jae menemui ayahnya dan membuat keharuan. Baek Mosa bernama asli Yo Junman, salah seorang agen yang dikirim NIS ke Cina namun kemudian diterlantarkan, sama halnya dengan Ji Hyuk. Menurut Ji Hyuk, pengorbanan para anggota NIS yang tewas, yang diwakilkan bintang tanpa nama, tidak boleh dilupakan. 벽하려고 이 자리에 섰습니다. 물을 수행하던 과정에서 있는 괴물의 존재에 대해서 Ji Hyuk juga sudah mengirimkan data keanggotaan Sang Muhoe, beserta bukti kejahatan yang sudah mereka lakukan. 그 괴물의 이름은 상무입니다. 을 잡았던 것에서부터 이를 막기 위한 과정에서 우리 원의 보국탑에는 분을 위해서 희생되었지만